Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Azahra dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan lampiran soal bab 5, yaitu array. Jadi, soalnya itu adalah mencari jalan keluar atau membuat maze. Baik, kita langsung aja ke pada soal dan pengerjaannya. Nah, ini ya, jadi programnya itu disuruh untuk menentukan jalan keluar pada sebuah maze atau labirin gitu ya, berbentuk matriks persegi yang berordernya sama gitu. Nah, dalam maze tersebut, angka 0 itu menyatakan jalan yang dapat dilewati. Artinya kalau kita menginput angka 0 itu adalah jalan yang bisa dilewati. Dan sebaliknya dengan angka 1 itu menyatakan tembok, artinya nggak bisa dilewati. Nah, program akan meminta pengguna atau user itu memasukkan ukuran maze tersebut berapa kali berapa gitu kan, yang disimpan di variabel n. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan isi dari matriks maze tersebut, yaitu 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian menentukan apakah terdapat jalur dari posisi awal hingga ke posisi akhir. Untuk posisi awal itu dimulai dari baris pertama, kolom pertama, sampai menuju baris n dan kolom ke n. Nah, yang keempat, jika terdapat jalur, itu tampilkan urutan koordinatnya. Nih, untuk jika terdapat jalan keluar, program akan menampilkan koordinat mana saja untuk jalan keluarnya. Nah, jika tidak terdapat jalur keluar, berarti program akan menampilkan tidak terdapat jalur. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang terdapat jalur keluar, dia menampilkan koordinat jalan keluarnya itu di mana saja. Kemudian, jika tidak terdapat jalur, maka dia akan menampilkan tidak terdapat jalur. Jadi dia hanya menampilkan ini aja, nggak koordinatnya. Oke, kita akan mulai ya ke pemrogramannya. Di pemrograman C++. Oke, jadi di dalam pemrograman C++, seperti biasa ya, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu tiga struktur umum dari pengodingan ini. Jadi yang pertama itu ada include IOStream. Fungsinya itu untuk memanggil library dari input dan juga output, yang terdiri dari dua. Yang pertama itu ada cout dan yang kedua ada cin. Kalau cout itu untuk menampilkan tulisan, sedangkan kalau cin itu untuk memasukkan data. Jadi program akan menerima inputan yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah using namespace std. Jadi, fungsinya itu supaya kita tidak perlu lagi untuk menulis std secara berulang-ulang. Cukup dituliskan di sini saja. Nah, misal untuk kita memasukkan cout, itu kan nggak perlu lagi tuh untuk std cout, std in. Kita cukup memasukkan cout, in saja tanpa std ini secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga itu ada in main. Jadi in main ya, sesuai namanya, itu adalah program atau fungsi utama dalam program ini. Jadi ini tempat dijalankannya semua statement-statement dari pemrograman C++. Jadi ini dimulainya dari sini ya. Oke, selanjutnya kita sudah memasukkan, setelah kita sudah memasukkan struktur umum dari C++ ini, kita akan mendeklarasikan yang namanya itu variabel. Jadi tempat menampungnya suatu inputan yang sudah kita masukkan supaya program itu bisa membaca. Jadi program butuh tempat untuk membaca hasil dari inputan kita. Untuk variabel itu sendiri, di sini saya menggunakan, sebenarnya ini bisa digabung ya. Nih, untuk variabelnya itu sendiri, saya menggunakan tipe datanya itu adalah integer, yang mana namanya itu ada maze, eh, ini array ya, array yang dua dimensi, karena ini kan maze atau kita akan memasukkan labirin ini berbentuk matriks. Jadi ini ada indeks yang pertama, kemudian ada indeks yang kedua, yang masing-masing maksimal dari baris dan juga kolomnya itu maksimal 10 aja. Karena kalau ini udah banyak gitu ya, 100 berarti ya. Untuk barisnya 10, kemudian kolomnya juga 10, berarti ada 100. Jadi ini kita maksimalkan aja sampai 10. Sebenarnya kalau mau 100, mau 200 boleh aja, cuma mungkin terlalu banyak kali ya. Jadi ini kita memaksimalkan aja untuk kolom dan juga baris itu dengan 10 indeksnya masing-masing. Nah, kemudian ada variabel n itu untuk memasukkan ukuran dari maze tersebut, kemudian i untuk inisialisasi, j juga untuk inisialisasi untuk kolom.
Nah, selanjutnya, setelah kita memasukkan variabel-variabel ini, setelah kita deklarasikan variabel-variabel ini, kita akan mulai melakukan suatu pemrogramannya. Yang pertama, itu user akan memasukkan terlebih dahulu untuk memerintahkan kita nih. Jadi user akan mencetak ke layar, masukkan ukuran maze ini ke layar, yang untuk memerintahkan kita untuk memasukkan ukuran maze tersebut. Yang mana setelah kita menginputkan nilai dari ukuran maze tersebut, program akan membaca inputan tersebut dengan variabel n. Jadi, untuk tampungan nilai variabelnya itu dinamakan dengan variabel n. Jadi, ada tempat penampungan yang bernama variabel n ini. Jadi, itu inputan yang sudah kita masukkan itu disimpan nih ke variabel n. Nah, misal kita masukkan 3, jadi 3 itu disimpan ke dalam variabel n. Oke, selanjutnya ada masukkan isi maze. Jadi, program akan mencetak ke layar itu adalah masukan isi maze tersebut. Yang mana setelah program memasukkan header ini, kita akan masuk ke perulangan. Yang mana setelah em, ukuran maze itu dimasukkan, akan memasukkan ke perulangan untuk mencetak baris dan juga kolom dari maze tersebut. Nah, untuk perulangan yang pertama itu untuk baris ya, untuk menentukan baris dari maze tersebut. Oke, untuk inisialisasi awal itu sama dengan nol. Karena untuk array ya, array itu dimulai dari nol, nggak bisa dia satu. Jadi emang ini inisialisasi awalnya itu adalah nol. Jadi I sama dengan nol. Kemudian lanjut ke kondisi. Nah, di kondisi ini selama nol kurang dari apa 3 misalnya kita masukkan n-nya itu sama dengan 3. Selama nol kurang dari 3, dia akan menjalankan perulangan yang ini. Jadi, kalau dia memenuhi kondisi yang ini, maka dia akan menjalankan perulangan yang ini. Nah, misalnya ya, kita masukkan 3 ya, berarti selama nol kurang dari 3, benar kan? Berarti kita masuk ke perulangan yang ini. J- eh, untuk J sama dengan nol, kita inisialisasi juga untuk kolom. Ini untuk kolom, ini untuk baris. Jadi, kita menginputkan baris, kemudian kolom dulu, gitu. Baris dulu, kemudian kalau tidak memenuhi kondisinya, baru lanjut ke kolom. Nah, jadi untuk di kolom ini, J sama dengan nol, kemudian selama nol kurang dari 3, cetak matriksnya, gitu. Cetak hasil inputannya. Coba ya, kita running terlebih dahulu, biar bisa terlihat kayak mana pemrogram apa kayak mana runningnya gitu hasil dari program. Misal kita masukkan ukuran maze tadi 3 ya, masukkan isi maze. Nah, jadi untuk memasukkan ini, eh, nah jadi ini untuk baris yang pertama, jadi program akan satu persatu ngecek terlebih dahulu untuk perulangan yang, bentar, saya share screen double. Nih, udah ya. Misal, ini jadi ini tuh cuma untuk menentukan di mana kita berada gitu. Posisi kita berada untuk menentukan baris dan juga menentukan kolom. Oke, jadi cara program berjalannya itu, ini kan nol, selama nol kurang dari 3 maka dia jalan ke sini kan untuk untuk menentukan kolomnya. Jadi setelah baris yang pertama itu terpenuhi, artinya kita udah berada nih di baris yang pertama kan. Kemudian lanjut untuk menemukan kolomnya. Nah, di kolom ini selama nol kurang dari 3 berarti dia akan cetak matriks yang sudah kita inputkan itu. Berarti dia letaknya di sini kan. Nah, selanjutnya masuk nih ke J++. Artinya J sekarang itu adalah satu kan, karena J ditambah dengan J sama dengan J ditambah satu. Berarti J sekarang adalah satu. Selama satu kurang dari 3 maka dia cetak ini. Berarti kita masih di kolom yang ini kan, kolom yang kedua berarti. Kemudian kemudian lanjut lagi untuk J++. Nah, di J++ sekarang berarti 2 kan? Selama 2 kurang dari 3 maka kita cetak ini. Artinya dia mencetak terus kolom dan baris selama kondisi itu terpenuhi. Nah, jika tidak terpenuhi, artinya dia akan masuk ke I++, menentukan barisnya lagi, menentukan di posisi baris dia itu di mana sekarang. Tadi kan satu ya, berarti I++ sekarang itu kan satu. Artinya masuk nih ke baris yang kedua gitu. Jadi
barisnya itu dimulai dari 0, 1, 2. Kita tadi di 0 kan di sini ya. Kita tadi di sini. Nah, nah, artinya kalau J plus plusnya tidak terpenuhi lagi, berarti I plus plusnya sekarang yang naik kan? Berarti I plus plus sekarang itu satu. Berarti kita posisi sekarang kita berada itu ada di sini. Nah, untuk di baris yang selanjutnya itu sama langkahnya. Intinya perulangan yang ini itu untuk menentukan posisi baris kita, menginputkan dari isi maze tersebut. Oke, kita lanjut ke perulangan yang selanjutnya. Oke, di perulangan yang selanjutnya, setelah kita memasukkan isi dari maze tersebut, selanjutnya kita akan ingin menampilkan hasil dari bentuk maze tersebut. Nah, untuk perulangannya itu mungkin sama ya dengan perulangan yang memasukkan maze tersebut, karena kan ini hanya menampilkan bentuk dari maze tersebut. Jadi, untuk perulangannya itu, di I sama dengan 0, selama 0 kurang dari 3 berarti dia akan masuk ya menjalankan perulangan untuk di kolomnya. Jadi untuk I sama dengan 0 berarti J-nya itu berjalan kan dari 0 sampai 2 karena program ini akan terus berjalan selama I-nya itu memenuhi. Kondisinya itu memenuhi. Jadi seketika J-nya tidak memenuhi lagi, maka dia akan masuk ke I++ karena J-nya tidak J-nya tadi sudah mencapai maksimal di kondisinya. Artinya, ketika barisnya itu sudah, maksudnya ketika J-nya itu sudah tidak bisa menampung lagi atau kondisinya tidak terpenuhi lagi, berarti kita akan pindahkan ke baris. Dan begitu juga selanjutnya. Oke, di cout, maze, index I, dan juga untuk yang kolom, itu artinya program menampilkan em, menampilkan ini mencetak tulisan dari maze baris I dan juga kolom J. Nah, untuk ini artinya apa? Ya, ini supaya di setiap angka dari matriks tersebut itu ada spasinya. Nih, dah, mungkin gitu aja untuk menampilkan bentuk maze. Coba kita running ya, kalau biar kelihatan. Eh, Hah? Bentar-bentar. Nah, jadi dia akan menampilkan ya bentuk dari maze itu sendiri. Jadi ada spasinya dari setiap angka. Untuk 0 berarti dia disimpan di baris satu kolom satu, kemudian satu dia nyimpan di baris satu kolom 2 dan seterusnya seperti itu. Oh iya, ini artinya tidak terdapat jalur ya, karena setelah kan dia awal-awal berjalan ya dari baris satu kolom satu, kemudian ke sini, karena kalau ke sini juga nggak bisa, jadi karena dia ke sini kan. Nah setelah itu eh dia nggak bisa lagi kan lewat kalau di sini lewatnya ada tembok, di sini juga ada tembok, jadi nggak terdapat jalur. Artinya dia nggak menampilkan koordinat jalur tersebut dan program berhenti langsung karena dia nggak terdapat jalur. Oke, jadi untuk yang selanjutnya itu adalah program untuk ini jadi algoritma untuk mencari jalan keluar dari si maze tersebut. Jadi untuk mencari jalan keluar ini adalah perulangan yang dilakukan. Nah, untuk inisialisasi di deklarasi variabel awal itu adalah B sama dengan 0, B itu untuk baris ya. Kemudian K. Nah, K itu untuk kolom, kemudian ada sama dengan 0 itu untuk sebagai penanda apakah ada jalur keluar atau enggak gitu. Jadi ini sebagai penanda aja sih. Kemudian kita masuk di baris, bentar, ini kan untuk inisialisasi awalnya itu baris sama dengan 0, kolom sama dengan 0 berarti kan, berarti pojok pojok kiri ya, berarti di sebelah kiri di atas maze-nya gitu kan. Nah, kemudian lanjut untuk masuk ke perulangannya. Ini deklarasi awal aja sih. Kemudian untuk perulangannya itu untuk I sama dengan 0 selama I itu kurang dari N dikali N. Kenapa ini N dikali N? Karena jumlah kotak maksimal itu kan di maze itu kan N dikali N ya. Jadi maksimalnya gitu. Intinya dia maksimal kotak di maze tersebut. Jadi ya programnya itu mencoba untuk semaksimal ya mencoba untuk maksimal sebanyak dari jumlah kotak maze tersebut.
Oke, jadi ini perulangannya ya untuk selama I sama dengan nol, eh ya, selama nol kurang dari sebanyak kotak mix tersebut, jalankan kondisi yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke if K plus satu kurang dari N. Jadi ini tuh untuk kondisi mengecek bisa ke kanan atau enggak gitu. Ya, karena kan ini kita di awal dulu ya. Di awal berarti kan pojok kiri. Jadi dia ngecek bisa ke kanan atau enggak gitu. Nah, untuk ngeceknya itu jika jika kolom ditambah satu kurang dari n dan baris yang B, kemudian untuk indeks K plus satu sama dengan nol. Jadi ya program ngecek kotak di kanan kan, karena untuk perulangan yang ini untuk ngecek cek bisa di kanan atau enggak. Nah, untuk syaratnya itu K plus satu kurang dari N. Artinya, ini tuh supaya nggak keluar dari maze tersebut, dari labirin itu kan. Jadi, ya intinya biar nggak keluar aja. Kemudian, kalau untuk maze B, eh, kemudian K plus satu itu artinya kotak dari maze itu jalan, bukan tembok gitu kan. Sama dengan nol, artinya jalan kan, bukan penghalang nggak bisa jalan. Kemudian kalau dia bisa, berarti dia pindah ke kanan gitu. Artinya kalau dua-duanya terpenuhi nih, dia berarti pindah ke kanan dan kemudian lanjut ke K plus plus. Artinya kolomnya naik kan sekarang. Nah, else if berarti jika nggak bisa ke kanan, program akan melanjutkan ke algoritma yang ini. Di jika B plus satu kurang dari N dan maze B plus satu K sama dengan nol, yaitu artinya cek kotak yang di bawah gitu kan. Baris plus satu kurang dari 3 itu. Kemudian dan maze B plus satu eh, K, artinya ya cek kotak yang di bawahnya. Berarti kalau em, jika nol, dia akan jalan, ya, B++. Artinya turun satu barisnya. Berarti kan B barisnya tadi nol, berarti turun yang selanjutnya itu baris yang ke satu gitu kan. Jadi program turun satu baris. Nah, kemudian kalau ke kanan nggak bisa, terus ke bawah juga nggak bisa, ya berarti dia menjalankan else break ini. Artinya program itu berhenti gitu kan, berhenti untuk mencari jalan. Karena ya kanan nggak bisa, tembok, bawah juga nggak bisa, tembok, ya kan? Jadi dia else break, jadi nggak ada jalan. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu if B sama dengan N dikurang satu dan K sama dengan N dikurang satu. Artinya itu tuh ngecek algoritma udah sampai atau belum. Udah sampai, ya udah sampai ke akhir atau belum gitu kan. Artinya dia ngecek di posisi sekarang itu pojok kanan bawah ya kan. Kalau akhir itu atau belum berarti di pojok kanan bawah. Nah, kemudian bentar, bingung. Karena kan kita mau mencari tujuan dari miss itu kan, n dikurang satu, kemudian n dikurang satu juga untuk barisnya. Misal n itu tiga, berarti barisnya itu dua. Jadi ya tujuannya untuk mencari yang sudah sampainya gitu kan. Artinya kalau tiga ya berarti nol satu dua. Kalau tiga juga kolomnya berarti nol satu dua. Artinya ini memenuhi, berarti dia ada. Kalau dia sampai tujuan, misalnya dia sampai di pojok kanan bawah, itu berarti ada kan, kalau semuanya terpenuhi gitu. Berarti ada, kita lanjut ke ada sama dengan satu. Jika ini terpenuhi, berarti kita lanjut ke ada sama dengan satu. Dan break. Ada sama dengan satu ini artinya ada jalan keluar gitu. Dan dia berhenti dari perulangan, ya kan? Nah, kemudian eh nah, kemudian lanjut ke algoritma yang selanjutnya. Itu ada jika kita masuk ke yang ini, jika break kan, berarti dia masuk ke kondisi if. Jika ada sama dengan satu, nah artinya ini tuh jalur 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 keluarnya itu ditemukan karena kalau satu itu kan tembok ya. Tapi artinya
Kalau untuk di inisialisasi variabel ada sama dengan satu, itu artinya jalur keluarnya ditemukan. Sedangkan jika adanya sama dengan nol, itu artinya tidak ada jalur. Jadi misalkan adanya itu sama dengan nol, berarti program langsung ke tidak terdapat jalur ini kan. Jadi dia untuk mengecek aja sih apakah ada jalur gitu. Nah, kemudian jika ada jalur berarti dia masuk ke B sama dengan nol untuk baris sama dengan nol dan juga K sama dengan nol. Jadi posisinya itu dikembaliin di awal awal maze itu kan baris nol dan juga kolom nol. Nah, kenapa dia dikembaliin? Karena tadi yang di posisi sudah gerak itu ke posisi yang gerak saat mencari jalur itu dia kan eh, program ingin ngecek program ingin cetak jalurnya lagi dari awal gitu. Jadi mau ngecek dari awal gitu. Intinya diinisialisasi nol dan barisnya baris nol dan juga kolom nol gitu. Nah, kemudian program menampilkan tulisan jalur keluar ini. Untuk N itu ya artinya nambah spasi. Ya, enter. Kemudian outputnya berarti ya jalur keluarnya gitu kan. Nih. Nah, kemudian untuk untuk kita menampilkan di posisi awal berarti program mencetak juga baris satu kolom satu. Nah, kemudian kenapa ini? Ya, intinya kenapa dia nggak baris apa? Kenapa dia satu kan bukan nol? Karena untuk kita ngitung biasa ya berarti kan mulai dari satu ya. Tapi kalau array dia nol, satu dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini kita masuk ke perulangan. Nah, di perulangan ini dia tuh untuk mencetak jalurnya, untuk mencetak ya jalurnya kemana gitu kan. Jadi program memaksimalkan sebanyak jumlah maze tadi kan, yang n dikali n. Nah, kemudian kalau for-nya ini memenuhi, kondisi i kurang dari n dikali n ini memenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi. Jadi program ini apa gerak jalurnya itu mencoba untuk bergerak. Kemudian dia cek apakah yang di kanan itu jalannya nol gitu kan. Kalau iya dia berarti geser ke kanan di K++ ini. Jadi kolomnya itu bertambah ya kan. Tapi kalau else if jika bukan berarti dia nggak bisa ke kanan. Dan barisnya itu berarti bertambah. Dia akan ngecek ke baris yang selanjutnya gitu kan. Kemudian untuk si out baris ya berarti program cetak baris ini, mencetak baris yang baru yang diikuti dengan B+1, kemudian kolomnya juga K+1 artinya. Jadi ya cetak baris dan juga cetak kolom. Lanjut untuk ke sini, kita masuk ke if B sama dengan N dikurang satu dan K sama dengan N dikurang satu. Jadi ngecek apakah si maze tersebut itu udah sampai ke tujuan gitu kan, udah sampai ke tujuan. Nah, kemudian break nih. Artinya ya jika programnya itu sudah sampai di pojok kanan bawah, pojok kanan bawah means itu, berarti programnya itu berhenti. Nah, misal N-nya kan tadi kita masukin tiga ya, tiga. Kemudian untuk tujuan miss itu artinya eh kolom dua, baris dua dan juga kolom dua kan, karena kan 0 1 2 ya ada tiga, berarti kita sampai dua gitu. Jadi ngecek sampai tujuan, intinya udah sampai ke tujuan atau belum. Kemudian berarti kalau ya untuk else ini ya tidak terdapat jalur yang nolnya tadi kan. Intinya dia untuk di pemrograman ini dia tuh ngecek apakah ada jalur yang dapat ditemukan. Ya kan? Ada sama dengan satu itu. Coba kita running ya. Nah, karena dia ada jalur keluarnya kan. Misal dia ngecek ke pojok kanan dulu, tapi nggak bisa. Artinya dia K++ kan. K++ sekarang berarti di kolom
B plus plus. B plus plus sekarang berarti di baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua bisa nih. Berarti dia tadi kan nggak memenuhi untuk yang di kanan. Nah, artinya dia sekarang bergerak ke bawah. Kemudian dicek lagi apakah bisa bergerak ke kanan atau enggak. Nggak bisa. Berarti dia else if tadi kan. Kemudian bisa bergerak ke sini. Kemudian lanjut ke kanan terus. Kanan. Nah, itu. Untuk jalur untuk koordinatnya itu baris satu kolom satu, kemudian baris 2 kolom satu, kemudian baris 3 kolom satu, kemudian baris 3 kolom 2, kemudian baris 3 kolom 3 dan sampailah. Oke, mungkin untuk penjelasan di pemrograman C++, sekian dari saya. Kita lanjut ke flowchart. Oke. Jadi untuk yang pertama itu kita memulai ya menggunakan tanda terminator terbentuk oval kayak gini. Bentar. Nah, ini untuk yang pertama itu adalah kita memulai dulu dengan menggunakan tanda terminator kayak bentuk oval yang bertuliskan tanda mulai, tulisan teks mulai. Lalu program meminta kita untuk memasukkan nilai yang mana akan disimpan di variabel n ini. Jadi ini adalah inputan awal yang menggunakan simbol jejer genjang. Selanjutnya diagram alirnya bergerak ke sini, artinya setelah kita memasukkan nilai tersebut, program akan melakukan suatu perulangan untuk memasukkan isi dari maze tersebut. Jadi untuk isi maze itu ada baris dan juga kolom. Jadi di setiap pengisian baris dan juga kolom itu diulang terus hingga batas yang ditentukan. Nah, untuk perulangannya itu dari I sama dengan 0 sampai dengan N ya. Jadi ini jika dia benar, berarti dia masuk ke perulangan untuk menentukan kolom. Nah, jika salah, berarti dia akan masuk ke perulangan yang selanjutnya untuk menampilkan hasil dari maze tersebut. Nah, di sini jika dia benar, dia akan masuk ke kolom. Nah, di kolom ini dicek juga nih perulangannya. Jika dia benar memenuhi kondisinya, berarti dia akan cetak hasil dari maze baris dan juga kolom tersebut. Tetapi jika yang perulangan di kolomnya itu salah, maka dia akan I++, artinya kolomnya itu tidak memenuhi lagi. Dan artinya itu barisnya kita berpindah, maka dari itu dia menambah jadi I++. Nah, di I++ ini juga akan mengecek lagi suatu kondisinya. Jika kondisi tersebut bernilai benar, dia maka akan ke sini lagi, dan begitu pun sebalik, dan begitu seterusnya. Nah, jika I++ nya sudah tidak memenuhi lagi, berarti dia lanjut ke yang ini ya. Jika dia salah, berarti dia kondisi yang mencetak si bentuk maze. Jadi ini flowchartnya. Nah, untuk hasilnya sendiri, eh, bentar, bentar. Nah, untuk hasilnya berarti kan diinput dari nilai dari maze eh, baris baris I kemudian kolom J yang mana diikuti dengan spasi antara setiap angka yang sudah diinputkan. Jadi di setiap angkanya itu ada spasi. Nah, kemudian setelah ini. Nah, jadi untuk menampilkan isi dari bentuk dari maze tersebut, dia menggunakan juga J++-nya. Jika J++-nya, maka dia ke arah. Nah, J++ ini dia akan menambah terus sampai dengan kondisi yang yang false ya. Nih. Nah, jika kondisi tersebut false, berarti dia akan ke I++ karena kolom itu sudah tidak dapat memenuhi kondisi lagi, maka dia akan ke baris. Oke, setelah itu, jika kondisi untuk menampilkan bentuk dari mesh tersebut salah, berarti kita langsung ke yang menentukan di apakah dia itu bisa masuk ke kanan ataupun bawah. Jadi ini untuk prosesnya itu di inisialisasi B sama dengan 0 untuk baris, kemudian untuk kolom sama dengan 0 dan juga ada sama dengan 0 dengan menggunakan tanda simbol persegi panjang. Selanjutnya, diagram alirnya itu bergerak ke perulangan lagi untuk menentukan yang ini ya, untuk menentukan si dia itu ada di kanan atau eh, kiri intinya. Nah, kemudian lalu si perulangan ini jika dia bernilai benar, dia akan menjalankan kondisi
Dia akan menjalankan kondisi yang ini. Jika K plus satu kurang dari N dan maze-nya tadi baris dan kolom plus satu sama dengan nol, dia akan menjalankan yang ini. Terus kalau dia bernilai benar, maka K plus plus atau kolomnya itu naik terus. Tapi jika salah, dia akan melanjutkan ke kondisi. Kondisi lagi yang mana untuk menentukan barisnya itu di mana. Kemudian jika barisnya itu bernilai benar, dia akan B++ dan kembali lagi ke sini. Tapi jika salah, ya dia akan menentukan letak menentukan maksimal berapa kita dari maze tersebut. Yakni B sama dengan N dikurang satu dan K sama dengan N dikurang satu. Jadi kedua-dua pernyataan ini harus sama-sama terpenuhi. Jika tidak, berarti dia tidak bisa melanjutkan untuk ke statement yang selanjutnya. Untuk yang kondisi ini, jika benar-benar, maka dia akan masuk ke proses bahwa dia ada jalan keluar. Kemudian jika salah, dia akan ke eh, sini bahwa ini tuh menentukan untuk yang proses akhir agar bisa mengetahui tidak terdapat bahwa tidak terdapat jalur. Kemudian jika yang ada sama dengan satu ini bernilai benar, dia akan masuk ke proses lagi untuk inisialisasi baris dan juga kolom. Untuk baris, nih di sini ya berarti baris sama dengan nol, kolom sama dengan nol, kemudian masuk ke perulangan I sama dengan nol sampai dengan N dikali N, maksimal maze yang sudah kita input. Nah, jika ini bernilai benar, maka dia masuk ke kondisi dengan menggunakan tanda simbol belah ketupat. Kemudian masuk lagi ke K++ jika benar ya. Kemudian untuk yang di plus-plusnya, dia akan masuk lagi ke perulangan ini. Kemudian jika salah di perulangan yang ini, dia akan menampilkan tidak terdapat jalur bahwa programnya akan langsung berhenti dan selesai. Nah, ini untuk mencetak dari hasil baris dan juga kolom yang mana sudah dicari dengan B++ dan juga K++ tadi. Nah, lalu nah ini kan break, jadi dia akan langsung bernilai salah dan akan ke tidak terdapat jalur dan program akan selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.